Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Ganesha dari kelas 10C Keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Simak videonya ya. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem yang melakukan pengolahan makanan menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh tubuh. Organ-organ dalam sistem pencernaan ada apa saja sih? Ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita bahas dari mulai mulut dulu ya. Mulut terdiri dari apa saja sih? Mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau yang biasa kita sebut ludah. Saliva dihasilkan oleh kelenjar aprotis, submandibularis, dan sublingualis. Selanjutnya ada faring. Faring berperan mengantarkan makanan dan minuman dari rongga mulut menuju kerongkongan. Setelah dari faring ada esofagus. Saluran panjang dengan panjang 25 cm berperan sebagai saluran makanan maupun minuman dari faring ke lambung. Setelah itu ada lambung. Lambung berperan sebagai tempat mencerna secara mekanik dan kimiawi, menghasilkan asam lambung atau HCl yang berfungsi sebagai penghancur makanan dan desinfeksi makanan yang terkontaminasi. Setelah itu ada usus halus. Usus halus memiliki panjang 6-7 meter. Memiliki 3 bagian yaitu ada duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, ileum, usus penyerapan, yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi untuk tubuh. Selanjutnya ada usus besar, berfungsi memadatkan feses dengan cara menyerap 90% air. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, ascendent, transversum, dan descendent. Setelah itu ada anus. Anus adalah ujung saluran dari pencernaan yang berfungsi sebagai mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Setelah kita membahas organ-organ dari sistem pencernaan, selanjutnya kita akan membahas aksesoris dari sistem pencernaan. Aksesoris dari sistem pencernaan ada 4. Pertama ada kelenjar saliva yang berfungsi menghasilkan amilase dan lizozim, melarutkan makanan, dan melindungi mulut terhadap panas, dingin, dan asam. Selanjutnya ada hati yang berfungsi menghasilkan larutan nonenzim dengan pH basa yang berwarna kuning kehijauan bersama cairan empedu. Lalu ada empedu yang berfungsi menyimpan 30-60 ml cairan empedu dan dilepaskan ke duodenum atau usus 12 jari. Yang terakhir ada pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dan hormon ulin untuk metabolisme glukosa. Selanjutnya ada mekanisme pencernaan makanan. Pencernaan karbohidrat bermulai dari makanan yang berada di mulut akan dihaluskan oleh enzim dan akan didorong masuk ke dalam lambung. Kemudian karbohidrat akan dicerna oleh HCl secara kimia dan masuk ke dalam usus. Lalu kelenjar akan mengeluarkan enzim amilase. Lalu ada pencernaan protein. Di dalam lambung, makanan yang mengandung protein akan dirombak oleh asam lambung dan enzim pepsin. Sebagian protein yang telah dicerna akan masuk ke dalam usus halus dan dirombak menjadi asam amino sederhana. Yang terakhir ada pencernaan lemak. Pencernaan lemak dilakukan dengan mekanisme mengunyah, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, lemak diemulsikan dengan cairan empedu, lalu masuk ke dalam usus dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Sekian dari saya, hanya ini materi yang sudah saya pelajari dan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.